Aceh memang luar biasa. Aceh tidak bisa dilawan ini. Ibu bapak semuanya, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa berkumpul di sini? Yang keras. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Lebih keras. Semua angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Namanya? Wakilnya? Namanya? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini, bukan sekedar untuk bertatap mata, bukan untuk bertatap wajah. Kita berkumpul di sini karena kita ingin negeri ini mengalami perubahan. Betul. Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Beras murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali? Pendidikan murah atau mahal? Solar sulit atau mudah? Pupuk mudah apa sulit? Bagaimana kalau begini? Pupuk sulit, solar sulit, lapangan pekerjaan sulit, beras mahal, pendidikan mahal. Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Bagaimana kalau itu kita teruskan? Tangannya mana? Dilanjutkan apa tidak? Berarti perlunya apa? Nomornya berapa? Jadi kita jelas, kita berada di sini karena kita ingin melakukan yang keras, Kita di sini karena ingin melakukan perubahan. Kita bukan sekedar berkumpul, dan perubahan itu diberikan kesempatan. 14 Februari rakyat Indonesia diberi 3 pilihan. Mau yang melanjutkan atau yang perubahan? Mau melanjutkan? Maunya mana? Nomornya berapa? Jadi kita pilih perubahan karena kita tahu kondisi kita tidak baik-baik saja. Apalagi di Aceh. Betul. Negeri yang kaya raya tapi justru masuk yang termiskin. Betul. Uang yang banyak tapi rakyatnya justru termiskin. Betul. Apakah itu perlu diteruskan? Perlu dibiarkan? Saya cerita sedikit boleh? Boleh cerita ya? Jangan lama ya. Belum mulai ceritanya udah minta lama. Ini seperti gini, belum dapat minumnya sudah minta tambah. Belum merasakan. Cerita dulu ya. Gini. Bu, Pak, dengerin ya. Jadi kondisi kita sedang tidak baik-baik. Ada kelompok-kelompok orang yang mendapatkan keuntungan dari kondisi sekarang ini. Betul. Ada oligarki, betul tidak? Ada mafia-mafia, betul tidak?
mereka hidup seperti benalu. Betul. Mereka tidak ingin perubahan. Mereka ingin segalanya serba dilanjutkan seperti sekarang. Saya cerita sedikit. Lalu tahun 2022 ada sebuah partai dan seorang ketua partai yang menyatakan menetapkan pilihan karena ingin melakukan perubahan. Namanya yang keras, namanya yang keras. Namanya siapa? Surya Paloh, seorang putra Aceh. Saya ceritakan sebenarnya nih, sesudah keputusan dibuat, saya yang sedang bertugas jadi gubernur Jakarta dapat panggilan tugas untuk mengikuti pilpres sebagai calon. Saya pada waktu itu menyatakan bismillah. Bila amanat itu dititipkan, maka saya sampaikan bismillah, kami akan perjuangkan. Insya Allah Allah memberikan ridhonya dan diberikan keberhasilan. Tapi ingat, sesudah itu mereka yang tidak menginginkan perubahan, betul, berusaha untuk menghadang dengan segala macam cara. Benar tidak? Tantangan demi tantangan berdatangan. Apakah gentar? Apakah mundur? Apakah berbelok? Saudara-saudara sekalian menyaksikan, inilah ciri seorang lahir Aceh, punya nyali, berani berhadapan dengan semua, tidak gentar menghadapi tantangan. Gambaran warga Aceh yang sesungguhnya. Tanah ini adalah tanah yang melahirkan pejuang. Tanah ini harum dengan darah para pejuang, harum dengan para syuhada yang telah membuat Aceh tersohor di lintas sejarah. Mari kita kembalikan ketersohoran itu. Mari kita kembalikan di sini semangat perjuangan itu. Apakah rakyat Aceh gentar? Apakah rakyat Aceh bergeming? Haruskah kita maju terus? Artinya tantangan apapun yang ada di depan, insya Allah kita hadapi. Nah, 14 Februari, kurang dari 1 bulan. Kita punya waktu tanggal itu 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu rakyat Aceh punya kesempatan, rakyat Indonesia punya kesempatan. Apakah kita akan meneruskan atau kita melakukan perubahan? Melakukan apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Kita perjuangkan. Tadi disampaikan bahwa untuk kita bisa berhasil tidak cukup dengan yang ada di lapangan ini. Betul. Harus mau menjangkau semua. Siap menjangkau semua? Siap jangkau tetangga? Siap jangkau keluarga? Siap jangkau seluruh teman-teman? Sekarang saya mau tanya, pada bawa HP enggak? Bawa HP? Nyalakan kameranya. Yuk, nyalakan kameranya. Ini di sini kok ada bapak-bapak? Hah? Bukan bapak-bapak di sana? Oh. Nyalakan kamera tuh saya mau ngomong. Nanti direkam, bukan sekarang direkamnya. Mau salaman nanti dulu. Salamannya nanti ya. Kita rekaman dulu ya. Ini kita bikin rekaman paling rame se-Aceh. Belum pernah ada rekaman sebanyak ini. Betul nggak? Kalau podcast sendirian, kalau live TikTok sendirian. Betul. Nah, jangan dinyalakan dulu, ya.
Nanti kita rekam sama-sama ya. Siap, nyalakan HP-nya, siap. Sebelum mulai rekaman saya mau tanya dulu. Yang datang ke sini apakah ada yang bayaran? Apakah ada yang bayaran? Sekali lagi, apakah ada yang bayaran? Apakah sukarela? Apakah sukarela? Dahsyat, Aceh memang luar biasa. Nah, sekarang udah siap HP-nya? Pulsanya cukup? Baterainya aman? Kuota? Nggak ada utang-utang kuota? Aman? Sekarang siapin, nyalain HP-nya. Saya akan bicara, ibu bapak saudara sekalian rekam yang saya katakan. Sesudah rekam ini, saya akan bilang mulai, nanti setelah selesai saya bilang akhiri. Ya siap ya? Jangan dinyalain dulu kameranya, udah siap? Ya, nggak perlu pakai flash, udah terang. Ya? Udah? Yuk siap, kita mulai ya. Mulai sekarang, nyalakan, on kameranya. Hari ini pada tanggal 27 Januari 2024, harinya Sabtu, kita berkumpul bersama di Aceh. Kita berkumpul di bumi Serambi Mekah untuk menyamakan rencana kita ke depan. Kita menyaksikan negeri di mana korupsi makin merajalela. Kita menyaksikan negeri di mana mafia-mafia makin menguasai jalur perdagangan kesejahteraan rakyat. Kita merasakan dampaknya, beras yang makin mahal, lapangan pekerjaan yang makin sulit, solar yang sulit, pupuk yang sulit, biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang mahal, dan kita membutuhkan perubahan. Kita tidak ingin kondisi itu diteruskan. Karena itu kita akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pada tanggal 14 Februari. Bukan sekedar untuk memilih orang, bukan sekedar untuk memilih partai, tapi kami ingin mengubah nasib bangsa Indonesia melalui perubahan. Kami semua hadir di sini. Ini harinya Sabtu. Ibu bapak punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah, menonton dari jauh. Tapi ibu dan bapak memilih untuk hadir di sini karena semua yang hadir di sini bukanlah penonton dalam perjuangan. Yang ada di sini adalah pejuang-pejuang perubahan. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan orang tua kita di tanah Aceh ini. Orang-orang yang memilih untuk mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan energinya, mengeluarkan apa yang dimilikinya demi melakukan perubahan untuk menghadirkan keadilan. Yang hadir di sini adalah pejuang, dan rekaman ini adalah bukti yang akan ditunjukkan. Ibu dan bapak bisa simpan rekaman ini, bisa sampaikan kepada anak dan cucu di kemudian hari. Semoga semua diberi umur panjang. Nanti satu saat insya Allah ibu akan jadi nenek, bapak jadi kakek. Saat itu bisa bercerita pada anak cucu sambil mengatakan, dulu di tahun 2024 pada saat Indonesia di persimpangan jalan, kakekmu, nenekmu bukan jadi penonton. Kakekmu, nenekmu adalah yang memperjuangkan perubahan. Rekaman ini jadi bukti hadir bersama dalam sebuah ikhtiar menghadirkan perubahan, sebuah usaha untuk menghadirkan keadilan, dan ini harus dikerjakan dengan keseriusan. Kami menyadari di seberang sana mengakui bahwa mereka didukung oleh raksasa-raksasa ekonomi, konglomerat besar, itu mereka. Tapi kami yang berkumpul di sini
adalah rakyat kebanyakan yang ingin memperjuangkan keadilan. Di tempat ini berkumpul orang-orang yang membuat poster dengan tinta yang apa adanya, dengan uang hasil keringat sendiri, bukan gelontoran dana dari orang-orang besar di Jakarta. Dibangun sendiri di sini. Inilah perjuangan rakyat. Dan dengan berkumpul di sini, semua orang-orang yang datang bukan orang-orang bayaran, orang-orang ikhlas. Insya Allah perjuangan ini diridhoi Allah. Insya Allah perjuangan diantarkan kepada kemenangan. Insya Allah perjuangan ini diberikan pintu-pintu kemudahan. Dan semua yang terlibat di sini dicatat sebagai pribadi-pribadi mujahid untuk Indonesia lebih baik. Rekaman ini jadi bukti dan rekaman ini bisa ditonton kapan saja di masa yang akan datang. Insya Allah catatan ini menjadi penyebar semangat untuk seluruh masyarakat Aceh. Tutup rekamannya. Tepuk tangan buat semuanya. Ibu bapak sekalian, nanti rekaman ini sebarkan di WA Group. Siap? Sebarkan kemana? Punya Facebook? Sebarkan di Facebook. Siap? Sebarkan semua jalur sosial media. Sabarkan kepada semua. Sampaikan perubahan itu akan datang. Perubahan itu akan membawa Indonesia pada keadilan. Ini bukan soal satu orang, tapi sekalian, saya bercerita nih, untuk bisa berhasil tidak bisa sendirian. Coba dilihat nih sekarang. Saat ini Anies pegang mikrofon. Anies pegang mikrofon nih. Acara ini sukses bukan karena suara Anies di mikrofon ini. Acara ini sukses kenapa? Karena orang-orang yang tak terlihat di atas panggung. Siapa mereka? Yang menyiapkan panggungnya, yang menyiapkan tendanya, yang menyiapkan sound systemnya, yang menyiapkan seluruh perangkat yang ada di sini. Mereka lah yang membuat acara ini sukses. Betul tidak? Apakah mereka terlihat depan panggung? Apakah mereka berbicara di depan? Pilpres dan Pileg ini sama. Yang pegang mikrofon Anies dan Muhaimin. Kami yang berada di ruang debat, kami yang berada dalam perdebatan dan dalam diskusi. Tapi penentu kemenangan Pilpres ini bukan Anies dan Muhaimin, tapi relawan-relawan yang bekerja tanpa dikenal di luar sana. Para kader partai yang bekerja dalam senyap, itulah yang menentukan kemenangan. Siapa? Ibu dan bapak hadirin semua di sini. Itulah penentu kemenangan kita. Siap bekerja keras sampai 14 Februari. Siap kerja keras. Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Bapak sekalian, kalau mau menang tidak cukup hanya menang di eksekutif, harus juga berhasil di legislatif. Betul tidak? Untuk DPR pusat, apa partainya? PKB. Apa partainya? PKB. Apa partainya? PKB. Ya. Nih, kalau di pusat ada PKB. 3 partai pengusung, 4 partai pendukung. Ini nama-nama partai yang ada di dalam daftar besok. 4. Apa saja? Apa saja? Nih, urut abjad ya. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa saja? Kurang keras. Sekali lagi yang lebih keras. 4 partai ini siap dukung semuanya. Kalau untuk di Aceh ada juga partai lokal di sini, betul? Ya, kita urut abjad. Urut abjad. Partai Adil Sejahtera, PAS. Partai Darul Aceh, PDA.
Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, SIRA, singkatannya PAS PDA SIRA. Apa singkatannya? PAS PDA SIRA. Yuk kita gabung sama-sama, bisa? Ingat-ingat ya. Nasdem, PKB, PKS, Umat, PAS, PDA, SIRA. Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat, PAS, PDA, SIRA. Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat, PAS, PDA, SIRA. Siap memilih wakil-wakil dari mereka supaya perubahan bisa terjadi. Yang tidak di situ mau melanjutkan, yang namanya tidak kita sebut mau melanjutkan. Mau milih melanjutkan atau perubahan? Melanjutkan atau perubahan? Ya, dan kita berencana nanti ketika kewenangan itu tiba, salah satu yang akan kita kerjakan adalah membangun stadion internasional di Aceh ini. Kita ingin agar di Aceh ini nantinya ada stadion berstandar internasional. Stadion ini bagus, tapi belum standar internasional. Apakah perlu dibiarkan? Perlu diubah? Setuju jadi stadion FIFA? Kita nanti lakukan itu. Bapak Ibu sekalian, perubahan ini kita kerjakan. Dan saya ingin sampaikan, saya bicara tentang ketidakadilan, bicara tentang kesetaraan bukan karena saya menjadi calon presiden. Saya, udah ada gambarnya. Ini dia nih. Ya. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami bicara ketimpangan bukan sekarang. Saya bersyukur sekali, sejak 2011 kami hadir mulai di Aceh Utara sampai dengan beberapa kabupaten di Aceh, mengirimkan guru-guru untuk mengajar di daerah-daerah yang kekurangan guru di Aceh. Pada waktu itu ketimpangan terasa sekali. Kami sampaikan bahwa kita tidak ingin Aceh yang dikenal dengan negeri yang begitu potensial, dengan sejarah yang gemilang, justru pendidikannya tidak maju. Insya Allah ke depan pendidikan di Aceh ditingkatkan kualitasnya, supaya anak-anak potensial di Aceh ketemu kesempatan yang baik. Kemampuan tinggi tapi kesempatan tidak ada, menghasilkan frustrasi. Betul. Kemampuan tinggi tapi tanpa kesempatan, insya Allah perubahan mengantarkan pada kesempatan yang baru bagi rakyat Aceh. Nah, Bapak sekalian, kita harus kerja bersama dalam satu komando. Di sini kita punya kapten, tadi sudah maju ke depan. Saya akan panggil kembali kapten dan para ketua DPW partai-partai di Aceh. Bapak Gufron Zainal Abidin, ketua TPD Aceh, maju ke depan. Bapak Tengku Taufikul Hadi, ketua DPW Nasdem. Bapak Irmawan, ketua DPW PKB. Bapak Teguh Mahyarudin Yusuf, ketua DPW PKS Aceh. Bapak Rahma Sajuli, ketua Partai Umat. Di sini aja, Pak, di sini aja. Ketua Umum DPP PAS, Tengku Bulkanis. Ketua Bapak Ketua Partai SIRA, Bapak Muhammad Daud. Pak Nazar SIRA. Kemudian PDA mana? Ketua PDA yang hadir atau perwakilannya. Di sini juga hadir para anggota DPR RI. Ini sahabat saya Bapak Nasir Jamil, anggota DPR RI Komisi 3. Bapak Irmawan, udah tadi ya. Kemudian
Ada nggak anggota dewan lagi? Iya Pak Imawan sudah. Lalu ada tokoh agama dan tokoh masyarakat juga yang kehormatan di sini. Boleh Pak tokoh agama datang ke depan di sini bersama-sama dengan kita di sini. Ayahanda Daud Hasbi Abdullah dan semua nanti ada bola nanti, tapi nanti ya Bapak sekalian. Bapak sekalian, ini semua yang depan adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tapi tadi saya ceritakan, kemenangan itu tidak hanya ditentukan oleh yang berada di atas panggung. Betul tidak? Keberhasilan ditentukan oleh semua. Acara ini yang paling penting, yang membuat acara ini benar-benar sukses siapa? Yang berdiri di bawah panggung. Ini semua, bayangkan coba, panggungnya ada, mikrofonnya ada, sound systemnya ada, tapi hadirinnya tidak ada. Apa yang terjadi? Kalau kosong apa yang terjadi? Jadi yang membuat acara ini sukses siapa? Bapak Ibu semua masyarakat. Yang menentukan perubahan terjadi apa tidak siapa? Sebentar. Tenang, nanti ada waktunya. Tenang. Ibu sekalian, yang menentukan berhasil atau tidak bukan yang di depan pegang mikrofon. Ini loh semua hadir di sini. Coba bayangkan, dengarkan nih. Panggungnya bagus, sound systemnya rapi, semuanya beres, tapi lapangannya kosong. Apa yang terjadi? Gagal. Betul tidak? Kita ramai di acara seperti ini, tapi kalau di kotak suara sepi, berhasil apa tidak? Jadi menentukan keberhasilan di mana? Kotak suara harus jangkau semuanya. Setiap kita sebarkan di sosmed, ajak perubahan. Satu hari harus bantu posting 10 kali, 20 kali. Siap? Jangan mencaci, jangan memaki. Tidak ada orang mau berubah pikiran karena dihina. Tidak ada orang mau berubah pikiran karena diejek. Tidak ada. Kalau ada orang pilihannya bukan nomor 1, jangan diejek. Kasih pertanyaan. Nih, dengerin. Pertanyaan nih. Tanyakan gini. Harga beras mahal atau murah? Enggak, bukan saya tanya sama Bapak, Ibu. Ini sama mereka. Mahal apa murah? Tanya lagi. Lapangan pekerjaan gampang apa sulit? Tanya itu, lalu tanyakan lagi. Yang begitu mau diteruskan? Baru diajak pilih nomor. Dan kalau dia belum setuju, jangan buru-buru diejek. Jangan pernah diejek. Sekali mengejek, yang diejek makin keras, makin tidak mau berubah. Betul? Iya, hormati, hargai. Kalau perlu datangi rumahnya. Bawa martabak, bawa posternya, bawa informasinya. Siap ya? Datangi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Yuk sama-sama kita ulang. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangkau semuanya, sebarkan semuanya. Relawan harus bekerja bersama dengan partai. Relawan dan partai bekerja bersama dengan masyarakat. Siap? Mana suara relawan? Mana suara partai? Siap bekerja bersama? Nah, tadi saya bilang,
Ini mau bikin perubahan banyak tantangannya. Turun. Apakah gentar? Apakah mundur? Apakah bergeser? Apakah berubah? Bapak, kita mundur sama-sama biar yang belakang sana dapat juga. Yuk, kita mundur sedikit, Pak. Mundur dikit. Kita mundur dikit, Pak. Biar yang sini dapat. Oh, di panggung turun, Nah, oi. Bapak Ibu semua, kita akan, Bapak kalau boleh mundur, Pak. Tuh, mundur. Nah, Bapak sekalian, dengan tantangan itu kita maju terus. Maju apa mundur? Maju atau mundur? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Sekarang gini, kita maju terus kan? Mari kita kirimkan pesan. Sama-sama kita nyanyikan Maju Tak Gentar. Siap? Siap nyanyikan? Siap ya? Ada soundnya nggak nih? Ada nggak? Yang keras? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak yang keras, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terkam, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Sama-sama kita akhiri dengan sholawat azhil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bi zalimin. Oi, payung turun, oi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan juga, saya tadi terbang khusus dari Jakarta kembali ke Aceh bersama dengan istri tercinta. Nah, boleh diajak ke depan. Ya. Insya Allah nantinya saya juga ingin sampaikan, Gus Muhaimin dan istri menyampaikan salam. Saat ini beliau berada di Jawa Timur, jadi kami yang sekarang berada di Aceh untuk menyapa semuanya. Ini adalah, ya Bu, Pak, kita ingin sama-sama kirim pesan perubahan, dan insya Allah 3 minggu ke depan semua harus siap bekerja bersama di Aceh. Alhamdulillah udara pun menyambut dengan teduh saat ini. Betul tidak? Jadi adem sekarang. Insya Allah tanda-tanda kita diantarkan kemenangan. Nah, Bapak Ibu, saya ada oleh-oleh nih, namanya bola. Ya. Ya. Ini bolanya khusus, ada mereknya, tulisannya Anies Muhaimin 2024. Jadi ini nggak ada di toko, nggak ada di toko. Pakai tanda tangan ya.
Iya. Siap ya. Ini saya tanya dulu, ditendang apa dilempar? Ah? Dilempar. Lempar apa tendang? Tendang. Tendang. Ini buat yang ibu-ibu, yang bapak-bapak harusnya di sana, ya. Ini ya ibu-ibu ya. Ya, yuk Bismillah. 1, 2, 3. Oke semuanya, angkat tangannya satu ke atas.
Oke, kami persilakan tentunya untuk melakukan Iya, Bapak Ibu, kami tahu betapa Bapak Ibu antusias sekali dalam menyambut calon presiden kita. Namun kami tetap menghimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan juga kenyamanan, dan jangan bertolak-tolakan, jangan berdesak-desakan. Kita beri kesempatan untuk calon presiden kita Anies Baswedan menyampaikan orasinya, dan baru saja kita saksikan bola dibagi-bagikan. Jangan berebutan, ya. ayo semuanya angkat satu tangannya ke atas. Duduk. Kita minta izin. Oke. Sekali lagi angkat tangannya. Yang di belakang angkat tangannya semua.